Pernah nggak sih kamu merasa gaji itu cuma numpang lewat? Atau punya target keuangan, tapi selalu gagal nepatinnya? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya. Materi kali ini, kita akan membahas topik mindset finansial, belajar mengelola uang dengan benar. Di video ini, kita akan ngobrol nih tentang bagaimana pola pikir yang tepat bisa mengubah cara kita menghadapi uang. Dari yang awalnya terasa berat, menakutkan, atau bikin stres, menjadi sesuatu yang lebih terarah, terkendali, dan bahkan menenangkan. Kita akan bahas beberapa cara praktis membangun mindset finansial yang sehat, dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau sudah siap, yuk kita masuk ke pembahasan utamanya. Segmen 1. Mindset bahwa uang bukan musuh, tapi alat kerja. Banyak dari kita tumbuh dengan narasi bahwa uang itu sumber masalah, sumber konflik, atau sesuatu yang kotor. Akhirnya, tanpa sadar, kita menghindari pembicaraan soal uang, takut melihat saldo, atau malas mencatat pengeluaran. Padahal, uang itu cuma alat, netral. Yang bikin baik atau buruk adalah cara kita memakainya. Ada satu cerita menarik. Teman saya pernah mengatakan, "Gue benci uang, rasanya bikin stres." Tapi setelah ngobrol panjang, ternyata bukan uangnya yang bikin stres, melainkan ketidaktahuan cara mengelolanya. Ini seperti nyetir mobil yang nggak kita kuasai. Pasti bikin panik. Seperti kata Peter Drucker, seorang pakar manajemen dunia, apa yang tidak kita ukur, tidak bisa kita kelola. Jadi, mindset pertama adalah menerima bahwa uang bukan musuh. Ia adalah alat yang bisa membantu kita mencapai hidup yang lebih tenang. 2 tips praktis. 1. Coba lihat saldo rekening hari ini tanpa menghakimi diri sendiri. Ini langkah awal rekonsiliasi. 2. Buat catatan pengeluaran kecil selama 7 hari saja. Eksperimen pendek untuk berdamai dengan angka. Segmen 2. Mindset bahwa masa depan dibangun dari kebiasaan kecil. Banyak orang ingin kaya, ingin stabil, ingin bebas utang, tapi merasa langkahnya harus yang besar dan drastis. Padahal, perubahan finansial justru dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Menurut riset James Clear dalam bukunya Atomic Habits tahun 2018, perubahan 1% setiap hari bisa membawa transformasi besar dalam jangka panjang. Ini sangat relevan dengan mindset finansial. Contohnya begini, menabung 10.000 per hari terlihat kecil, tapi dalam setahun hasilnya 3.650.000. 3.650.000. Angka yang sebelumnya tidak terlihat, sekarang jadi nyata. Kalau kita tunggu sampai punya uang lebih dulu, kebiasaan tidak akan pernah terbentuk. Makanya mindset pentingnya adalah mulai kecil, tapi mulai sekarang. 2 tips praktis. 1. Tentukan satu kebiasaan finansial kecil yang bisa kamu mulai hari ini. Misalnya, nabung harian, atau mencatat 3 pengeluaran terbesar. 2. Gunakan metode aturan 2 menit. Semua kebiasaan baru harus bisa dimulai dalam 2 menit pertama. Segmen 3. Mindset bahwa hidup tanpa rencana adalah hidup yang mahal. Banyak orang bilang, saya nggak bikin anggaran, toh nanti juga jalan sendiri. Dan iya, memang jalan, tapi biasanya menuju kebocoran tak berujung. Menurut data OJK 2023, 62% masyarakat Indonesia tidak memiliki rencana keuangan tertulis. Hasilnya, lebih mudah impulsif, lebih cepat habis, dan lebih sulit berkembang. Kita semua pernah mengalami momen duduk bengong sambil mikir, uang kemana ya? Nah, itu tanda bahwa hidup kita belum direncanakan dengan baik.
Anggaran itu bukan penjara, bukan larangan, bukan pembatas. Anggaran itu peta, supaya kita tahu kemana harus melangkah dan apa yang harus dihindari. Bayangkan pergi ke Bandung tanpa Google Maps. Bisa sampai, tapi kemungkinan muter-muter lebih besar. Dan bensin lebih boros, sama seperti uang. 2 tips praktis. 1. Buat anggaran 3 kotak. Wajib, fleksibel, dan menabung atau investasi. 2. Sediakan budget nakal kecil supaya hidup tetap menyenangkan tanpa merasa bersalah. Segmen 4. Mindset bahwa investasi bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang yang mau merdeka. Banyak orang merasa investasi hanya untuk mereka yang sudah punya uang banyak. Padahal, kenyataannya justru kebalik. Orang bisa punya kebebasan finansial karena mereka mulai investasi dari kecil. Sejak 2019, jumlah investor pasar modal Indonesia naik dari 2,5 juta menjadi 11 juta di tahun 2023 menurut data KSEI. Dan peningkatan terbesar justru datang dari usia muda. Artinya, akses semakin terbuka dan barrier makin kecil. Investasi itu bukan soal berapa besar kamu bisa setorkan, tapi seberapa sering kamu konsisten menyetor. Seorang teman memulai dengan 50.000 per minggu. Setelah 5 tahun, ia mengaku lebih tenang menghadapi hidup karena punya dana yang tumbuh. Mindsetnya sederhana, investasi bukan gaya hidup orang kaya. Ini fondasi orang yang ingin merdeka. 2 tips praktis. 1. Pilih satu instrumen investasi yang kamu pahami dulu, reksadana, emas, atau deposito. 2. Tetapkan jadwal setor rutin, mingguan atau bulanan, dan otomatisasi jika memungkinkan. Segmen 5. Mindset bahwa uang harus mengikuti nilai hidup, bukan sebaliknya. Uang baru terasa bermakna ketika selaras dengan nilai hidup kita, keluarga, kedamaian, kesehatan, spiritualitas, atau masa depan. Kalau uang jadi tujuan, bukan alat, maka hidup terasa melelahkan. Saya pernah bertemu seseorang yang bekerja keras dengan penghasilan stabil tetapi tetap merasa kurang. Setelah berdialog, ternyata ia kehilangan arah hidup. Uang tidak diarahkan ke nilai yang penting baginya. Seperti kata Stephen Covey, mulailah dengan akhir dalam pikiran. Jika kita tahu apa yang paling berharga, kita tahu kemana uang harus dialirkan. 2 tips praktis. 1. Tulis 3 nilai hidup terpenting dalam hidupmu. 2. Cocokkan apakah pengeluaranmu 3 bulan terakhir sudah mencerminkan nilai itu. Kesimpulan, mindset finansial yang sehat bukan soal angka besar atau teori rumit. Ia adalah pola pikir sehari-hari yang membuat kita lebih sadar, lebih terarah, dan lebih damai dalam mengelola uang. Ketika pola pikir berubah, perilaku ikut berubah. Dan ketika perilaku berubah, masa depan ikut bergerak. Semoga video ini membantu membuka perspektif baru bahwa setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini bisa jadi fondasi besar bagi masa depanmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel Uang Kas. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.